warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di sini saya akan membacakan sebuah cerpen. Teman-teman silakan disimak. Cerpen ini saya tulis sendiri berdasarkan pengalaman selama saya mengajar di SMP Hikmah Teladan ini. Disimak ya. Himne oleh Dian Hairani. Ran, sekarang ngajar di mana? Pulang kampung ya? Komen salah seorang teman di Facebook. Duh, asri banget ih, masih banyak tanaman di sekolahnya. Bisa lihat yang hijau-hijau. Kalau di kota udah nggak ada, udah nggak bisa lagi seperti itu. Ngajar di mana sekarang? Komentar yang lain. Enak ya, masih ada sawah. Di Bandung mah susah pengen ada sawah kayak gitu teh. Itulah enaknya ngajar di kampung. Komentar yang lain menyangka aku pindah ngajar ke kampung halamanku. Seger ih, lihat fotonya asri. Enak di mata, ada saung sawahnya juga. Keren lah sekolahnya, terlihat mewah tapi terkesan asri. Aslinya masih dapat. Komentar yang lainnya juga. Iya, saat aku posting foto-foto kegiatan pertama di sekolahku ini, aku menuai komentar-komentar yang terkesan dengan fotoku. Bukan dengan gambar diriku, tapi dengan suasana yang tergambar dan menjadi latar fotoku. Beberapa foto yang kuposting saat itu adalah foto saat kami selesai upacara. Kami berfoto di depan sekolah dengan mengambil latar sawah yang ada di depan sekolah kami. Bahkan, kami menyempatkan berfoto di saung yang ada di tengah sawah. Orang-orang menyangka kalau foto yang kuposting itu diambil di sebuah kampung. Ya, biasanya begitu. Dalam frame orang-orang yang masih ada sawahnya pasti di daerah yang masih terbilang kampung. Mereka tidak percaya kalau aku bekerja masih di kota Bandung. Tidak hanya teman-temanku yang mengagumi sekolahku ini, tapi tadi pungkiri, daya tarik pertama untuk para orang tua siswa di sekolah ini pun salah satunya keberadaan sawah dan kebun pisang yang menyambut kedatangan mereka di sekolah untuk pertama kalinya. Komentar mereka rata-rata selalu sama. Sekolahnya sejuk ya, asri, masih ada sawah dan kebunnya. Ini punya siapa? Punya pemilik sekolah ini. Masuknya kemana? Ke kota Bandung. Pernyataan demi pernyataan yang sama selalu kami dengar tiap tahunnya dari orang tua siswa pendaftar yang baru saja tahu sekolah kami. Mungkin tahun depan pertanyaan itu tak akan kami dengar lagi. Sekolah tempatku bekerja sekarang memang unik. Untuk orang yang belum tahu sekolah kami, sekolah ini cukup asing. Saat aku bergabung, sekolah ini baru beberapa tahun berdiri. Bahkan belum punya NPSN. Artinya belum terdaftar secara resmi. Namun, dengan bergulirnya waktu, sekolah ini bermetamorfosis menjadi sekolah yang cukup diperhitungkan dan dikenal banyak orang. Mengapa unik? Ada beberapa hal yang membuatnya bisa dibilang unik. Pertama, dari bentuk denahnya yang menyerupai botol, dari depan kecil, semakin ke dalam, semakin luas. Dari depan jalan hanya gerbang berwarna hijau dan nama sekolah kami yang terlihat. Gerbang ini diapit dua bangunan besar, bengkel dan dealer mobil merek terkenal yang menyembunyikan sekolah kami. Sekolahnya terletak di belakang dealer tersebut. Terdapat sebuah jalan sepanjang 200 meter yang menghubungkan jalan raya dan sekolah kami. Jalan masuk menuju sekolah ini sebenarnya cukup lebar. Bisa dilalui dua mobil saat berpapasan. Sepanjang jalan inilah yang menambah keunikan sekolahku ini. Sebelah kanan berderet pohon pisang yang tiap bulannya pasti saja ada yang berbuah. Sebelah kiri terbentang 4 petak sawah. Setiap waktunya kami dapat menikmati sirkulasi pergantian tumbuh kembang padi yang ditanam. Dari mulai membajak yang masih menggunakan kerbau, menebar benih, tandur atau menanam padi, merampas hingga akhirnya panen. Kami dapat menikmatinya 3 kali dalam setahun. Tak hanya itu, seringkali kami jadikan sawah dan kebun Pak Haji ini sebagai laboratorium alam. Tak jarang anak-anak masuk ke sawah sekedar untuk mengambil bola.
Anak-anak pun bisa ikut berpartisipasi saat panen atau saat musim tanam. Kami juga masih dapat menikmati kicauan burung di pagi hari, kuning keemasan padi yang siap panen. Karena keaslian yang dimiliki sekolah ini, bahkan kami membuat himne seperti ini. Terkenang sawah luas di sana, dan merdunya kicauan burung menyapa kami di pagi hari. Ringankan langkah-langkah kami, kuatkan tekad, kobarkan semangat, mantapkan tujuan hidup ini. Kutuliskan impian dan harapan, kugenggam erat sampai nanti. Bersihkan hati, bangun jati dirimu, menjadi muslim yang sejati. Menimba ilmu, menempa diri di SMP... Terbayang selalu semua guru, tak kenal lelah bimbing kami, untuk jadikan kami pemimpin yang jujur, tegas, bijaksana. Aku tak menyangka kata terkenal dalam lirik himne tersebut akan benar-benar menjadi sebuah kenyataan. Sawah yang menjadi ikon kebanggaan kami sebentar lagi akan berubah. Bukan lagi padi yang membuat mata kami segar saat memandangnya, melainkan batu dan beton untuk dijadikan tempat bernaung mobil-mobil. Sawah ini sebentar lagi akan berubah menjadi rumah mobil, bukan lagi rumah untuk burung pipit dan belalang. Sebentar lagi pagi kami tak akan disambut kicauan burung. Mungkin bunyi klakson mobil yang akan keluar masuk garasi yang akan menyambut kedatangan kami di pagi hari selanjutnya. Entahlah. Di kota ini orang-orang kaya sudah bertambah banyak. Mobil bukan lagi barang mewah, bukan lagi kebutuhan tersier, melainkan sudah menjadi kebutuhan primer bagi sebagian orang. Namun, para pemilik mobil ini tak memperhatikan letak rumah mereka. Punya rumah di dalam gang, tapi mobil punya lebih dari satu. Akhirnya, mobil mereka simpan di pinggir jalan atau di tempat jasa sewa garasi. Hal ini pula lah yang sepertinya mengilhami dan jadi acuan pemilik sawah depan sekolah kami ini. Ketika pemilik berpindah tangan, generasi berubah, peluang bisnis di depan mata, maka apapun dapat berubah menjadi ladang bisnis. Jika diperhitungkan, penghasilan dari sawah dan sewa parkir mobil memang jauh. Dari sawah, hasil baru bisa didapatkan dalam waktu 4 bulan sekali. Sedangkan dari jasa sewa parkir, mobil bisa mengalir ke kantong tiap bulannya. Belum lagi besaran nominalnya. Jika dari satu petak sawah menghasilkan 3 kuintal gabah setiap panen, dengan harga gabah kisaran 600 sampai 700 ribu per kintal, kurang lebih 2 jutaan yang diterima per 4 bulannya. Nominal sekian belum dipotong biaya penanaman, upah pekerja, membeli pupuk, membeli obat anti hama, dan lain-lain. Sedangkan dari usaha jasa sewa parkir mobil, keuntungannya dapat berlipat. Satu petak sawah bisa menjadi 15 sampai 20 lokal tempat parkir. Setiap lokalnya disewakan seharga 600 ribu per bulan. Dalam 4 bulan, jelas sekali 36 sampai 48 juta akan mengalir ke kantong. Pengeluaran hanya untuk biaya keamanan yang tak akan seberapa dibanding penghasilannya. Siapapun tidak akan ada yang tidak tergiur untuk banting setir berpindah usaha. Tapi tak hanya itu saja penyebabnya. Dalih tak ada lagi yang mau bekerja di sawah memang benar adanya. Di era milenial ini, di kota sebesar ini, kota yang sudah menjadi kota urban, memang sudah sulit menemukan orang yang masih mau berprofesi sebagai petani. Bahkan, para petani pun tak menginginkan anaknya menjadi penerus profesinya. Pasti mereka selalu mengatakan, sekolahlah dengan baik, jadilah orang yang lebih baik dari bapak dan ibu ini. Cukup bapak dan ibu yang merasakan kepedihan hidup. Kamu harus jadi orang yang sukses, hidup lebih layak dari bapak dan ibu. Alhasil, anak-anak mereka paling rendah sekalipun akan bekerja menjadi buruh pabrik. Jadi, ketika para petani ini sudah menua dan tak kuasa lagi menggarap sawah dan ladang,
maka perubahan yang tak dapat terhindarkan adalah mengubah fungsi lahan. Sawah jadi perumahan, sawah jadi rumah sakit, ladang menjadi jalan tol, ladang jadi rel kereta, ladang jadi bandara, sawah dan ladang jadi pabrik, serta masih banyak lagi alih fungsi lahan yang terjadi di negara ini. Kini, orang lebih memilih hidup di kontrakan sepetak dibandingkan tinggal di rumah dengan pekarangan yang luas, tapi di kampung. Mereka berdalih, hidup di kampung lebih susah dibanding di kota. Ini hanya karena di kampung mereka harus bertani. Tak heran jadinya, jika dulu Indonesia mampu mengekspor beras, kini mengimpor beras. Dulu kedelai untuk bahan baku tempe dan tahu tercukupi pasokannya, kini harus mengimpor dari luar. Demikianlah adanya sekolahku ini. Nasi telah menjadi bubur. Keputusan telah dibuat sang empunya. Sawah yang selalu menjadi kebanggaan kami pun kini telah hilang dari pandangan kami. Hijaunya padi digantikan dengan dinding tembok. Kicauan burung berganti klakson mobil. Suatu Senin, setelah hilangnya sawah dari pandangan kami, seperti biasa, pembawa acara tiba pada susunan acara, menyanyikan himne SMP... Entah apa yang membuatku saat itu berbuat di luar kebiasaan. Tiba-tiba saja, aku yang kala itu tengah menjadi pembina upacara, berinisiatif untuk memberi komando agar anak-anak menyanyikan himne tersebut menghadap ke arah dinding tembok yang dulunya sawah. Komando saya ambil alih. Untuk seluruh peserta yang ada di hadapan saya, hadap kanan, gerak, ucapku lantang. Tak ayal, anak-anak dan teman-teman guru yang lain pun merasa heran dan bertanya-tanya. Tapi karena sedang upacara, mereka tak lantas memprotesku. Mereka manut saja, berbalik menghadap ke arah kanan. Dirijen pun maju ke sisi yang lain agar bisa tepat berada di hadapan peserta upacara yang sudah aku ubah arah menghadapnya. Dirijen pun maju ke sisi yang lain agar bisa tepat berada di hadapan peserta upacara yang sudah aku ubah arah menghadapnya. Yang jujur, tegas, bijaksana. 1, 2, 3. Ucap dirijen memberi komando. Kami pun serentak menyanyikan himne bersama. Kami sudah biasa menyanyikan himne ini setiap upacara. Bahkan untuk kami, guru yang sudah bertahun-tahun di sekolah ini, sudah sangat hafal dan biasa menyanyikannya. Tapi hari ini ada rasa yang berbeda. Beberapa di antara kami akhirnya paham dengan ide tak biasaku mengubah formasi tadi. Menyanyikan himne sekolah sambil menghadap ke arah sawah membuat kami lebih menghayati setiap lirik dalam himne yang kami nyanyikan. Himne yang biasa kami nyanyikan dengan penuh kebanggaan, hari ini terasa menyayat hati. Usai menyanyikannya, tak terasa, di sudut mata ada yang hangat turun membasahi pipiku.